Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Di episode 4 kali ini kita akan membahas kunci yang kedua dalam pelaksanaan Tata Kelola IT, yaitu tentang who. Who ini adalah berkaitan dengan siapa saja yang bertanggung jawab dalam menjalankan keputusan tata kelola IT. Nah, sebelum saya memulai perkuliahan di sesi keempat ini, saya akan mengulas sedikit di pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan pertama kita mengerti bahwa kita memerlukan tata kelola IT itu untuk menyelaraskan antara tujuan IT dengan tujuan bisnis. Ya. Kemudian di pertemuan 2 intinya kita berbicara masalah 5 fokus area tata kelola. Yang pertama itu adalah strategic alignment, penyelarasan strategi. Yang keduanya adalah kita bicara value delivery, ada nilai yang harus kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah risk management, ada resiko terkait bagaimana mengelola IT ke depannya. Yang keempat itu terkait resource management. Nah, resource ini ada 4 ya. Yang pertama adalah bagaimana aplikasi sumber daya aplikasinya, bagaimana informasinya, bagaimana terkait SDM-nya, dan terakhir adalah bagaimana infrastrukturnya. Dan terakhir adalah yang sangat krusial dalam tata kelola IT itu adalah performance measurement, pengukuran kinerja supaya kita bisa memahami apakah posisi IT yang kita lakukan saat ini sudah dalam arah yang benar atau tidak. Nah, selanjutnya di sesi yang ketiga di minggu yang kemarin, kita membahas ada 5 kunci tata kelola IT. Ya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip IT ya, yang berupa pernyataan tingkat tinggi ya mengenai kaidah-kaidah atau fundamental IT yang akan kita kembangkan ke depannya. Yang kedua itu adalah terkait kita bicara arsitektur IT. Ya. Arsitektur IT ini bicara 3 hal. Pertama, arsitektur data atau informasi. Yang kedua adalah arsitektur aplikasi. Dan yang ketiga adalah arsitektur infrastruktur. Yang ketiganya, kunci yang ketiga itu adalah infrastruktur IT. Infrastruktur IT ini ada 7. Ya, yang pertama itu adalah hardware, kedua software, ketiga enterprise application system, yang keempat adalah data storage and management, yang kelima itu adalah networking and telecommunication, yang keenam adalah internet platform, dan yang ketujuhnya adalah integrating and consulting. Nah, itu infrastruktur yang harus kita bangun. Nah, kunci keputusan yang keempat adalah business application need. Jadi kita harus mengetahui aplikasi bisnis apa saja yang harus kita kembangkan sesuai dengan keperluan perusahaan. Dan yang terakhir adalah kemarin kita berbicara masalah kunci yang kelima, yaitu investment and prioritization. Kenapa kita bicara prioritas dan investasi? Ya karena sumber daya keuangan kita, sumber daya keuangan setiap perusahaan itu terbatas. Oleh karena itu perlu ada investasi yang tepat dengan prioritas yang tepat. Nah, baiklah kita sekarang masuk ke kunci yang kedua dalam tata kelola IT, yaitu terkait dengan bagaimana who atau siapa saja orang yang mengambil keputusan dalam sebuah tata kelola IT, ya, apa yang kita sebut dengan arsitek. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama mampu menjelaskan beberapa macam IT arsitek. Yang kedua kita nanti diskusi beberapa contoh arsitek ya di satu perusahaan, dan terakhir adalah nanti teman-teman diskusi melalui forum e-learning yang disediakan mengapa arsitek ini harus arsitek mana yang menurut teman-teman baik untuk diimplementasikan. Nah, ini adalah ketiga hal kunci IT ya. Kita sudah membahas ini minggu kemarin,
Dan saat ini kita adalah membahas style atau siapa yang mempunyai keputusan atau siapa yang berwenang memberi masukan terkait keputusan IT decision. Nah, style ini kita sebut dengan arsitek ya, yang kurang lebih ada 6 arsitek yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Dan yang terakhir yang akan kita bahas minggu depan adalah bagaimana setiap keputusan IT itu kita jalankan atau yang kita sebut dengan IT mechanism. Nah, kemarin itu ada 5 keputusan IT ya yang tadi sudah jelaskan, ada IT principle, infrastruktur strategis, IT arsitektur, business application need, dan investment and prioritization. Nah, di WHO, siapa yang berhak mengambil keputusan IT? Ya, itu kita bicara style, bicara gaya, yang kita sebut di kesempatan ini adalah sebagai arsitek. Nah, ada 6 cara, ada 6 struktur organisasi yang saat ini digunakan di berbagai enterprise ya atau perusahaan. Yang pertama adalah struktur organisasi bisnis monarki, yang keduanya itu adalah IT monarki, yang ketiga adalah feodal, yang keempat adalah IT duopoli, yang kelima federal, dan keenam anarki. Nah, sebelum kita membahas definisi masing-masing arsitek ini, kita bahas dulu apa sih sebenarnya arsitek. Arsitek itu adalah untuk menggambarkan kombinasi orang-orang yang memilih hak keputusan atau masukan untuk keputusan IT. Jadi kemarin kan kita belajar ada 5 keputusan IT. Nah, untuk membuat 5 keputusan IT itu, ada orang orang yang memberikan masukannya, ya karena dia mempunyai pengetahuan akan hal itu, dan siapa yang berwenang mengambil keputusannya. Jadi IT arsitek ini kita bicara 2 hal, ya siapa yang memberikan keputusan, ya atau decision, dan siapa yang memberikan masukan ya terkait keputusan IT. Nah, arsitek ini dapat menggambarkan ya bagaimana perusahaan kita ini membuat 1 atau lebih dari 5 keputusan IT utama atau memberikan masukan kepada pembuat keputusan. Jadi intinya di arsitek ini kita bicara siapa yang mengambil keputusan dan siapa yang memberikan masukan. Nah, ada 2 hal. Siapa yang sekali lagi saya ulangi, siapa yang memiliki yang mengambil keputusan, ya, siapa si pembuat keputusannya, dan siapa yang memberi masukan terhadap si pembuat keputusan. Jadi itu intinya arsitek itu. Nah, tadi kurang lebih ada 6 arsitek yang akan kita bahas. Nah, untuk 6 itu ada 3 komponen perusahaan. Yang pertama yang kita sebut dengan C-level. Ya, C-level ini adalah pimpinan IT pimpinan di setiap perusahaan, kayak Chief Executive Officer, Chief Information Officer, Chief Financial Officer, Chief Operational Officer, yang depannya Chief, makanya yang kita sebut dengan C-level. Ya. Yang kedua itu adalah orang IT-nya sendiri, yang kita sebut dengan IT level, ya, ini IT level, dan yang terakhir adalah business unit leader, ya, atau pimpinan bisnis unit. Bisnis unit yang dimaksud ini adalah bisa kantor cabang, bisa departemen, ya, bisa suatu departemen dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi, bisa satu bagian ya dalam satu organisasi, atau bisa kalau di pemerintahan bisa berupa dinas, ya, dinas di suatu pemerintahan. Nah, jadi ada 3 komponen ya, ada C-level, kemudian ada IT level, dan ada business unit. Nah, apa yang dimaksud dengan bisnis monarki? Bisnis monarki itu adalah orang eksekutif yang mengambil keputusan IT-nya itu adalah di tingkat eksekutif nih, di tingkat C-level ya. Jadi pengambil keputusan terkait 5 keputusan IT itu berada di level C, ya, berada di level pimpinan eksekutif. Makanya kita sebut dengan bisnis monarki. Nah, yang kedua, tipe yang kedua itu adalah IT monarki. IT monarki ini adalah keputusan IT yang terkait dengan 5 keputusan IT itu berada di IT level.
berada di individu atau grup dari atau departemen IT. Ya, jadi departemen IT atau orang IT atau orang yang sekelompok orang yang mempunyai kewenangan dalam suatu IT di suatu perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah yang kita sebut dengan feudal. Nah, feudal ini adalah business unit leader sebagai kunci ya untuk menjalankan bisnisnya, sehingga wewenang pengambilan keputusan IT itu ada di level bisnis unit ya. Makanya sebut dengan BU level, itu sebut dengan feudal. Nah, kalau federal, yang dimaksud dengan federal itu adalah gabungan ya. Jadi si pengambil keputusan itu adalah orang C-level ya, dan yang kita sebut dengan business unit. Jadi karena tidak bisa diambil keputusan sendiri, maka C-level selaku pimpinan mengajak diskusi kepada bisnis unit yang ada di bawahnya untuk sama-sama membicarakan 5 keputusan IT. Sehingga dalam federal ini ada 2 komponen yang terlibat, yaitu C-level dengan business unit. Kemudian ada IT duopoly. Nah, kalau IT duopoly ini menarik. Jadi ada orang IT, keterlibatan orang IT ya dalam pengambilan keputusan. Jadi 5 keputusan IT itu bisa dibuat oleh C-level dengan IT level ya, atau bisa juga antara business unit dengan IT level. Pada prinsipnya dalam IT duopoly itu adalah keterlibatan orang IT baik dengan C-level maupun orang IT dengan business unit. Nah, kemudian level yang sulit untuk yang kadang-kadang punya resource yang cukup sulit mendapat dukungan itu adalah anarki level. Di mana anarki level ini ke semua bagian tersebut ya, C-level, IT level maupun business unit level dipegang oleh individual user. Nah, oke, kita bahas satu persatu lebih detail. Apa yang dimaksud dengan bisnis monarki itu? Nah, eksekutif bisnis atau senior bisnis eksekutif membuat keputusan TI yang mempengaruhi seluruh perusahaan. Jadi kuncinya ada di senior bisnis eksekutif ya, atau pimpinan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian bisnis monarki mengandalkan masukan untuk keputusan penting dari banyak sumber. Nah, sehingga si pengambilan keputusannya biasanya dia senior bisnis eksekutif, tetapi untuk mendapatkan masukannya, ya, si bisnis monarki ini mengandalkan masukan dari seluruh sumber, ya, dari banyak sumber dia panggil. Nah, kemudian siapa saja sih yang termasuk bisnis monarki? Sekelompok orang ya atau grup, atau bisa manajer individual seperti manajer senior ya, seperti senior vice president, dekan atau ketua atau pimpinan ya, atau nah manajemen IT senior atau senior IT tidak bertindak secara independen. Jadi di bisnis monarki ini adalah meskipun dia mempunyai chief information officer atau senior IT, tetapi senior IT di pola bisnis monarki ini adalah tidak bertindak independen. Kenapa? Karena keputusannya ada di level senior bisnis eksekutif atau kita sebut dengan C level ya, pemegang usaha di C level. Nah, bagaimana dengan IT monarki? Kalau IT monarki itu adalah semacam IT profesional ya, yang mengambil pembuat keputusan. Jadi kalau di bisnis monarki, IT monarki ini pimpinan IT ini tidak independen, tetapi kalau di IT monarki ya, IT profesional atau pimpinan pimpinan IT ini adalah bisa bertindak bebas ya. Jadi keputusannya terkait yang dia pegang. Kemudian perusahaan menerapkan monarki IT dengan berbagai macam cara ya. Seringkali melibatkan profesional TI dari tim korporat atau dari bisnis unit. Jadi keterlibatan orang IT-nya bisa dari korporatnya sendiri ya dalam perusahaan atau dari dalam bisnis unitnya. Nah, biasanya
grup ini mengusulkan aturan arsitektur kepada tim manajemen IT senior, kemudian tim manajemen IT senior memastikan kejelasan aturan dan memiliki penegakan standar arsitektur. Ya. Jadi biasanya yang memberikan masukannya itu adalah tim manajemen TI senior, ya, sehingga dibuatlah sebuah arsitektur standar untuk kepentingan 5 keputusan IT tadi. Nah, siapa yang bertindak sebagai IT monarki biasanya bisa individu atau kelompok manajer senior, ya, itu IT monarki. Nah, selanjutnya ada feodal. Feodal ini adalah model berdasarkan model tradisional, ya, di mana unit bisnis membuat keputusan sendiri, ya, dengan mengoptimalkan kebutuhan lokalnya. Jadi keputusan IT tidak diserahkan ke pusat, ya, tidak diserahkan ke bisnis, ke C-level, atau tidak diserahkan ke dalam departemen IT, tapi yang merencanakan keputusan IT-nya itu adalah bisnis unit level, ya, bisnis unit, ya, sehingga dengan bisnis unit ini adalah mengoptimalkan, ya, kebutuhan lokalnya, ya, kebutuhan lokalnya. Nah, kemudian model feodal ini adalah tidak terlalu umum karena kebanyakan perusahaan mencari sinergi antar unit bisnisnya. Jadi kalau kebanyakan perusahaan itu kan ingin sinergi antar unit bisnis. Nah, kalau feodal ini biasanya ya masing-masing bisnis unit membuat masing-masing kebijakan IT-nya. Makanya tidak terlalu umum, ya. Nah, kemudian unit leader atau pimpinan unit ini adalah memilih sebagai proses utamanya atau delegasinya. Jadi pimpinan bisnis unit ini adalah sebagai proses utamanya. Jadi yang berwenang dalam model feodal ini adalah bisnis unit. Ya. Jadi bisnis unit inilah yang mempunyai wewenang tinggi dalam pengambilan keputusan terkait IT. Nah, selanjutnya adalah tipe federal. Federal ini adalah model pengambilan keputusan yang memiliki tradisi panjang dalam pemerintahan. Nah, pengaturan federal berusaha untuk menyeimbangkan tanggung jawab dan akuntabilitas berbagai badan pemerintahan. Ya. Nah, kemudian dibagikan oleh manajemen senior HSC dan manajemen senior college atau unit lainnya, mungkin juga termasuk manajemen TI senior. Jadi dalam tipe federal ini adalah keterlibatan antara C-level, ya, dengan bisnis unit. Nah, makanya kenapa tipe federal ini biasanya kebanyakan digunakan di level pemerintahan. Seperti misalnya ketika suatu bupati atau wali kota ingin merencanakan tata kelola IT di pemerintahannya, maka dia akan mengumpulkan masing-masing kepala dinas, ya, masing-masing dinas selaku bisnis unitnya untuk membuat perencanaan secara komprehensif, ya, membuat perencanaan pemerintahan secara keseluruhan. Ya, makanya itu disebut dengan federal. Nah, tipe yang selanjutnya adalah yang kita sebut dengan IT duopoli. IT duopoli ini adalah pengaturan dua pihak di mana keputusan merupakan kesepakatan bilateral, ya, antara eksekutif TI dan salah satu kelompok lain. Jadi ini keputusan bilateral di mana salah satu komponen intinya adalah ada keterlibatan IT eksekutif, ya. Jadi kalau pada IT duopoli ini, ya, bisa IT level, ya, dia berkomunikasi dengan C level, ya, untuk mengambil keputusannya dengan C level, atau juga bisa IT level, ya, dia berkoordinasi dengan bisnis unit. Jadi intinya dalam tipe IT duopoli ini adalah ada keterlibatan bilateral, ya, keterlibatan bilateral antara departemen IT dengan salah satu grup yang lainnya, C-level atau bisnis unit. Nah, manajemen senior IT dan satu kelompok lainnya seperti manajemen senior HSC, ya, atau manajemen senior college atau unit. Jadi dia pada prinsipnya ada keterlibatan bilateral, ya. Bisa orang IT dengan C-level atau bisa orang IT dengan business unit level. Nah, selanjutnya yang keenam, ya, tipe eksekutif yang keenam itu adalah tipe anarki. Ya, anarki ini adalah
ya Ben. Ya, Ben itu biasanya selaku untuk orang IT ini adalah kurang baik ya, makanya disebut dengan kutukan kalau di sini ya. Dan biasanya mahal untuk didukung. Kenapa mahal? Karena semua dikelola oleh satu orang. Apa resiko yang termahalnya? Ketika orang tersebut pindah kerja ya, atau orang tersebut meninggal dunia, maka seluruh warisan atau seluruh knowledge tentang pengembangan tata kelola IT di perusahaannya itu bakal ikut hilang juga ya. Makanya ini adalah salah satu hal yang cukup berbahaya, yang mahal untuk didukung dan diamankan. Jadi expensive ya, sangat mahal untuk didukung, ataupun dari segi keamanan juga mahal ya. Tadi karena keterlibatan satu individu yang sangat kentara. Ya, kalau sebisa mungkin dalam tata kelola IT dihindari model anarki ini ya, karena ketika si orang yang menguasai IT di perusahaan tersebut itu pindah, maka pengetahuannya bakal ikut pindah ya, maka segala keputusan IT yang sebelumnya dia lakukan juga bakal ikut pindah atau ikut hilang ya. Nah, kalau kita lihat keenam gaya IT governance itu adalah ada dua bagian ya. Ke atas itu makin tercentralize, artinya makin terpusat di C level ya. Nah, makin ke bawah adalah makin terpusat di IT level. Sehingga kalau kita lihat, nah di sini adalah IT monarki ini adalah orang yang berpegang yang menjalankan semua keputusan itu adalah tergantung keputusan dari orang IT-nya. Kalau bisnis monarki adalah tergantung dari top manajemen. Nah, yang paling tengah-tengah itu adalah federal, feodal, dan IT duopoli. Ya. Nah, ini ada salah satu penelitian yang menarik yang dilakukan oleh dari tim MIT gitu ya, di mana dia melakukan penelitian ke sekitar 258 enterprise ya, di 23 negara ya, yang hasilnya seperti ini. Yang berwarna merah itu adalah kebanyakan pola arsitek yang diambil ya untuk memberi masukan ya. Jadi yang warna merah ini adalah terkait input ya. Nah, kalau yang warna abu-abu ini adalah terkait decision atau keputusan. Nah, kalau kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh MIT ini adalah ternyata untuk pengambilan keputusan terkait prinsip-prinsip IT atau pernyataan tinggi atau yang kita sebut dengan fundamental pengembangan IT di suatu enterprise itu adalah kebanyakan yang memberi masukannya itu adalah tipe federal ya. 83% dari 258 perusahaan itu menggunakan tipe federal. Artinya dia kombinasi antara C-level dengan business unit ya. Ini menarik. Ya, kenapa? Karena kan yang menjalankan bisnis itu adalah C-level ya. Yang mengetahui keadaan di lapangan adalah business unit. Ya, jadi orang yang menjalankan bisnis dan mengetahui keadaan di lapangan itu sama-sama berkumpul untuk memberikan masukan. Ya, siapa yang mengambil keputusannya? Ya, untuk IT principal ini adalah 36% ya dari 258 perusahaan itu adalah mengambil pola IT duopoli. Artinya yang mengambil keputusan itu adalah kesepakatan bilateral antara orang IT atau antara departemen IT dengan C-level atau antara departemen IT dengan business unit. Ya. Nah, kemudian kalau di IT arsitektur ya, di mana dia mesti membuat 3 arsitektur ya, arsitektur data atau informasi, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi, itu 46% dan 34% ya menggunakan pola federal dan duopoli. Ini artinya apa? Yang mengetahui kondisi arsitektur ya itu juga orang lapangan, dan yang mengetahui keadaan arsitektur di perusahaan itu yaitu orang C-level ya. Sehingga tipe federal ini juga digunakan untuk memberi masukan ya ketika merancang arsitektur ya. Nah, yang menarik itu adalah
73% dari 258 perusahaan itu adalah yang menentukan kebijakan arsitektur IT-nya itu adalah 73% dipegang oleh departemen IT ya. Ya ini make sense ya. Kenapa? Karena ya orang IT yang paling paham bagaimana cara membuat arsitektur yang terbaik di organisasinya. Tetapi yang menarik yang lainnya adalah yang memberi masukannya adalah tipe federal ataupun IT duopoly ya. Begitupun juga dengan infrastruktur ya. Infrastruktur ini tadi sudah saya jelaskan kurang lebih ada 7 infrastruktur yang biasa digunakan. Nah, 50% di antaranya itu juga memberikan masukannya adalah tipe federal ya, dan 59%-nya juga yang mengambil keputusan terkait rencana infrastruktur IT di suatu perusahaan itu adalah tipe IT monarki ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bisnis aplikasinya 81% ya, kalau kita lihat di sini 81% yang memberi masukannya itu adalah orang federal. Ya, kenapa? Ya, make sense. Karena C-level dan business unit adalah sama-sama yang mengetahui aplikasi apa yang dibutuhkan. Ya, dan termasuk yang mengambil keputusan juga sama. 30% untuk tipe federal dan 27% untuk tipe duopoly. Artinya yang mengambil keputusannya itu adalah business unit dengan C-level ya, atau business unit dengan IT atau bisnis IT dengan C-level kayak gitu ya. Nah, terkait investasi ya 93% ya, yang memberi masukan terhadap investasi IT ya dan tingkat prioritasnya adalah federal. Lagi-lagi federal. Kenapa? Karena federal tadi ya dia diuntungkan oleh dua sisi. Pertama, ada kekuatan dari C-level. Yang kedua adalah ada pengetahuan lapangan dari business unit. Ya, makanya tipe federal ini paling banyak digunakan untuk memberi masukan. Nah, tapi yang menarik ya, ini terbagi 30% dia di perusahaan yang mengambil keputusan terkait investasi IT adalah C-level dan 27%-nya federal dan 30%-nya IT duopoly. Nah, dari hasil penelitian ini kita bisa melihat bahwa ya, struktur organisasi atau gaya arsitek yang digunakan untuk memberi masukan kepada 5 keputusan IT itu kebanyakan adalah menggunakan tipe federal. Ya, kita lihat ini. Tipe federal yang paling banyak memberi masukan. Ya. Kenapa? Ya tadi saya sudah jelaskan karena tipe federal itu didukung oleh dua hal. Kekuatan C-level ya dengan pemahaman kondisi lapangan dari bisnis unit. Nah, itu ya, ini salah satu studi yang dilakukan oleh MIT. Nah, selanjutnya ya ada bagaimana menganalisis pola tata kelola ya dari beberapa perusahaan, dari 258 perusahaan itu ternyata ada 5 hal ya yang perlu kita perhatikan. Pertama, sasaran strategis dan kinerjanya seperti apa, kemudian struktur organisasinya seperti apa, terus pengalaman tata kelolanya seperti apa, dan ukuran keragamannya seperti apa, dan tadi adalah perbedaan industri dan regionalnya. Karena setiap industri itu pasti mempunyai pola tersendiri, atau setiap daerah juga biasanya mempunyai pola tersendiri. Nah, kemudian ini terkait kemarin ya, jadi ada 5 keputusan IT ini. Nah, siapa yang memberi masukan tadi ya? Ternyata yang tadi kita ada C-level, ada IT level, dan ada IT business unit. Ya, ada business unitnya, ada business unit, ada IT, dan ada C-level. Nah, kemudian bagaimana mengarahkan governance modelnya ya? Jadi di sini ada namanya the harmony what how framework. Jadi ini namanya bagaimana kita melakukan harmonisasi ya antara strategi perusahaan ya dengan governance penyusunan tata kelola ya, kemudian juga dengan performance goal ya, di mana performance goal ini diukurnya dengan menggunakan metrik dan akuntabilitas ya, governance arrangement dengan menggunakan mekanisme governance ya, dan strategi adalah untuk penyampaian atau desirable behavior.
Nah, masing-masing ini adalah punya framework harmonisasi. Nah, framework harmonisasi apa? Yang ini. Jadi antara strategi ya dengan performance ya dengan tampilan dengan kinerja dengan goal kinerja itu diharmonisasi dengan governance arrangement ya atau dengan tata kelola. Jadi tata kelola ini yang mengharmonisasi antara strategi ya strategi yang kita buat dalam IT decision tadi ya dengan performance dengan kinerja ya dengan kinerja kita yang diukur nanti di istilah karena kan salah satu fokus area tata kelola yang kelima itu adalah performance. Nah, kita harus harmonisasi ya dengan menggunakan tata kelola IT. Nah, tata kelola IT itu ada 3 ya. Ada IT decision-nya yang kita sebut dengan what ya, ada who-nya atau kita sebut dengan IT architect dan ada how-nya yang kita sebut dengan IT management. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi persyaratan tata kelola ya antara perbedaan ya industri dan regional dalam sebuah tata kelola IT. Nah, banyak faktor ya. Pertama, setiap industri itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi kita susah. Mana sih framework yang terbaik yang digunakan? Ya beda-beda. Itu tergantung kebutuhannya. Ya, tergantung kebutuhan kita. Bisa saja kita menggunakan federal atau justru bisa saja kita menggunakan IT duopoly ya atau bisa juga kita menggunakan tipe bisnis monarki. Nah, itu tergantung dari kondisi karakteristik perusahaan. Nanti kita akan bahas ya di sesi yang ke-6 ya terkait dengan hal ini. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah setiap industri karena industri pasti berbeda. Untuk swasta bagaimana? Untuk BUMN bagaimana? Untuk pemerintahan bagaimana? Ya, untuk perusahaan pribadi bagaimana? Ini pasti punya karakteristik sendiri, sehingga kadang-kadang struktur organisasi juga berbeda. Ya, belum tentu arsitek yang terbaik untuk BUMN bisa digunakan untuk perusahaan pribadi misalnya ya. Atau juga tergantung wilayah karakter ya, karena setiap wilayah itu pasti mempunyai karakteristik SDM masing-masing ya, atau karakteristik kebijakan masing-masing. Sehingga juga penerapan arsitek ini adalah bisa dipengaruhi oleh wilayah. Nah, untuk perbedaan industri juga bisa kita lihat dari untuk industri yang untuk perusahaan yang profit oriented gitu ya, atau untuk perusahaan yang non for profit gitu ya, kayak yayasan atau rumah sakit, dan untuk sektor pemerintahan itu masing-masing mempunyai karakter juga ya, mempengaruhi juga tipe arsitek yang akan digunakan. Atau misalnya untuk layanan keuangan, untuk perbankan, untuk koperasi, untuk asuransi, itu juga pasti memiliki tipe yang unik ya, sehingga juga mungkin arsiteknya juga bisa berbeda dari pada umumnya. Nah, ini salah satu studi kasus ya tentang penerapan arsitek di suatu perusahaan. Studi kasusnya saya ambil dari DuPont ya. Dari bukunya yang ini How Top Performance Manage IT Decision Right. Nah, di DuPont ini yang menarik adalah untuk IT prinsipalnya yang memberikan masukan adalah business unit ya, karena DuPont ini kekuatannya di banyak kantor cabang ya. Nah, tetapi keputusan IT-nya adalah yang terlibat adalah IT duopoly ya, di mana senior eksekutifnya berpegang sebagai C-level ya, ini senior eksekutifnya adalah C-level dan corporate IT-nya adalah sebagai IT level. Nah, ya kita bisa lihat nanti di struktur organisasi DuPont ini ya seperti ini. Kemudian untuk IT arsitekturnya ya, IT monarkinya itu adalah disusun oleh yang memasukkan arsitektur tim. Nah, arsitektur tim ini adalah kalau di DuPont itu ada 40 atau 40 IT expert ya dari beberapa perusahaan. Ya, dari beberapa perusahaan, dari cabang perusahaan. Nah, tetapi yang mengambil keputusannya adalah IT leader atau pimpinan departemen IT. Nah, untuk decision-nya yang memberi masukannya adalah di DuPont ini adalah computer center. Computer center ini adalah Global IT Competency Center for Representative. Ya, jadi yang memberi masukan terkait infrastruktur itu adalah yang memiliki
yang kita sebut dengan computer center. Nah, yang mengambil keputusannya adalah pimpinan IT, kayak gitu ya. Nah, untuk perancangan bisnis application need-nya itu dilakukan, yang memberi masukan adalah itu duopoli ya, senior eksekutif dengan corporate IT ya, ini C-level dengan IT level. Tetapi yang mengambil keputusannya malah business unit leader ya, sesuai dengan kepentingan dari cabangnya masing-masing atau dari unitnya masing-masing. Nah, untuk IT investment adalah senior eksekutif dan business leader ya, maka ini C-level dan business unit maka termasuk federal, dan yang mengambil keputusannya juga adalah corporate IT dan business unit leader, artinya sama-sama federal. Nah, teman-teman bisa melihat tadi kalau berdasarkan penelitian MIT itu yang warna abu-abu ini ya, yang warna abu-abu tadi, yang warna abu-abu ini itu adalah yang paling banyak digunakan, yang warna abu itu, yang paling banyak digunakan berdasarkan survei dari pemerintah, dari MIT. Tetapi belum tentu kebanyakan arsitek yang dipakai oleh perusahaan lain bisa diterapkan. Contohnya di DuPont ini, yang lain kebanyakan pakai federal, dia malah pakai business unit ya. Kemudian untuk penetapan business application need-nya, yang lain banyak pakai federal, dia malah menggunakan business unit. Ini membuktikan bahwa ada setiap karakter perusahaan ya, baik regionnya maupun tipe perusahaannya ya, apakah profit non profit gitu ya, itu berdasarkan pada karakteristik yang dimilikinya ya. Jadi belum tentu, sekali lagi saya katakan, yang terbaik ya atau digunakan oleh perusahaan lain itu cocok dengan tipikal atau karakteristik perusahaan kita. Nah, apa hal yang paling penting dalam sebuah ketika kita membicarakan struktur organisasi atau WHO atau arsitek gitu ya, ada hal yang penting. Pertama, apa itu IT decision? Kita harus paham. Kenapa kita menginginkannya? Ya, setelah kita menginginkan ke arah sana ya, kita set tujuan kita, terus kita set bagaimana Anda bisa mendapatkannya atau how atau strateginya seperti apa. Nah, kita kalau ketika bicara itu adalah kita bicara how can you get it. Nah, terakhir adalah apa yang Anda lakukan dengan itu setelah kita mendapatkannya. Jadi setelah kita capai, lalu apa lagi yang akan kita buat? Ya, inilah yang disebut dengan siklus tata kelola, di mana kita perlu ada yang namanya strategic alignment. Tadi di awal saya katakan ya bahwa salah satu fokus utama tata kelola itu adalah penyelesaian strategi. Sehingga dengan penyelesaian strategi muncullah harmoni ya tadi ya antara antara kebijakan bisnis adalah dengan kebijakan IT. Nah, jika ada hal yang masih kurang jelas terkait materi ini, teman-teman bisa menanyakan di forum e-learning LPKIA ya. Silakan Anda catat nanti ya pertanyaannya di forum e-learning. Kemudian kita diskusikan. Nah, sebagai tugas untuk lebih memahami terhadap materi ini, carilah salah satu organisasi, instansi pemerintah gitu ya. Kemudian coba teman buat profil singkat organisasi tersebut ya. Teman lihat visi, misi, tujuan, struktur organisasinya. Kemudian setelah itu teman-teman buat bagan tata kelola IT ya untuk memetakan IT arsitek terhadap decision ya. Salah satu contohnya tadi pada studi kasus DuPont. Nah, kemudian hasil analisisnya disubmit ke e-learning LPKIA paling telat ya 1 hari sebelum perkuliahan. Demikianlah materi yang keempat tentang tata kelola ya. Kita membicarakan yang disebut dengan who atau siapa orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau bagaimana struktur organisasi yang tepat ya yang kita ambil berdasarkan karakteristik yang dimiliki perusahaan itu masing-masing. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.